Halo Gan, kembali lagi dengan gue Aci di channel gue Yasir JR. Di video kali ini gue mau lanjutin video sebelumnya ya, tentang unboxing laptop ThinkPad T430. Sudah ada reviewnya sebelumnya, tapi poinnya di sini tentang kejujuran seller. Tapi sebelumnya juga ada beberapa yang saya mau tambahin, karena sebelumnya ada review yang tertinggal tentang webcam, tentang ring light, lampu penerangan buat di kondisi gelap itu yang menuju ke posisi keyboard, dan juga posisi fingerprint. Ini yang poin juga, fingerprint. Dan poin utamanya itu karena waktu itu di video sebelumnya terkendala masalah segala garansi ya, jadi saya nggak bisa mengecek masalah RAM. Di desktop itu RAM-nya 43 dan juga pembicaraan seller ya 4 GB 1 keping katanya. Apakah sesuai atau tidak nih? Tapi sebelumnya ada sedikit cerita. Jadi proses saya pakai selama 2 hari, rasa penasaran saya juga ada. Itu saya mencoba dengan aplikasi bantuannya. Nama aplikasinya itu Performance Test versi 9, gunanya untuk mendeteksi hardware yang ada di laptop ini. Dan di aplikasi itu terbaca bahwa RAM ini ada seperti 2 keping. Memang jelas dengan slot 1 itu ada mereknya itu Samsung, dan di slot keduanya itu dengan merek Kingston. Dan disitulah membuat saya jadi memberanikan diri untuk membongkar. Tapi ya pembongkaran itu di video ini biar kita semua lihat, teman-teman semua melihat benar nggak bahwa RAM ini 431 keping, atau memang sesuai aplikasi terbaca ada 2 keping. Oke, kita langsung aja ya ke proses pembukaan laptop ini ya. Dan di sini juga masih garansi. Kita langsung bongkar ya. Yang saya bongkar ini, oh ya, ini ada harddisk ya kan. Jadi di video sebelumnya itu ada harddisk yang belum saya review juga. Kalau secara kapasitas sih memang benar ya, kapasitas itu terbaca 320 ya. Cuma saya ingin melihat secara fisik aja. Jadi untuk laptop T430 ini sebelumnya saya juga pernah kasih tahu dia mempunyai 2 slot, tapi dengan posisi slot 1 itu ada di bawah, dan slot 1 itu lagi ada di bawah keyboard kan. Untuk pertama ya saya cek di harddisk dulu deh. Posisinya agak di dalam. Kita tarik dulu. Ini ada semacam zipper plastik untuk menarik harddisk ya. Ini harddisknya merek Toshiba ya kan, dengan kapasitas di sini 320. Toshiba 320. Oke, 30 benar dengan mereknya Toshiba. Dan RPM-nya di aplikasi itu juga terbaca bahwa RPM-nya 5400. Ya, ini ada hubungannya nanti dengan pembicaraan selanjutnya. Tapi kita kembali pengecekan dulu ya. Untuk RAM, untuk RAM-nya kita pasang dulu. Dan ini saya bongkar sebenarnya masih ada garansi nih teman-teman nih. Jadi ya tetap saya bongkar karena rasa penasaran saya. Lalu saya cek dengan aplikasi, ternyata aplikasi itu tidak sesuai. Untuk RAM, jadi tambahan juga buat teman-teman yang sudah punya laptop ini, mungkin ingin upgrade RAM atau ingin mengecek atau ingin membersihkan. Jadi satu RAM di sini ya posisinya. Jadi kita buka satu dulu. Ya, kita lihat.
Kingston teman-teman, mereknya Kingston. Dan di sini ya Kingston ya. Oke, mungkin tidak terlihat jelas. Kingston 2 GB. Bacaan ya. Oke. Dan satu lagi nanti saya akan kasih lihat, tapi dia posisinya di bawah keyboard. Oh ya, ini satu lagi di sini, slot ini untuknya fungsinya untuk one network ya. Jadi kemarin di video sebelumnya itu saya rasa penasaran ada di sini, di SIM card GSM ini ya. SIM card GSM ini berfungsi buat internet ya. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas GSM, koneksi internet, dan dia itu terhubung dengan ini. Karena di sini nggak ada modul ya, modul one. Jadi ini ternyata nggak bisa dites teman-teman. Dan ini nggak berfungsi ya, karena dia nggak ada modul one ya, modul untuk pembacaan SIM card ini. Makanya ya oke lah, ini nggak masalah, karena memang jarang ada juga untuk laptop semurah ini ya ada one modul ini. Mungkin yang dapat itu beruntung, rezeki lah. Oke, kembali pembahasan di RAM. Saya akan bongkar ya di bagian keyboard. Sebelumnya saya buka dulu. Ya, di sini ada baut satu. Ini gunanya membuka keyboard ya. Dan ini yang kedua. Jadi agar nggak bisa melepas keyboard langsung kalau bautnya ini belum dilepas atau dibuka. Kalau sudah baut ini dilepas dan ini dilepas, kita baru bisa melepas keyboard. Ya, keyboardnya itu cukup didorong aja nih kan. Ya, satu lagi. Nah, sudah dorong seperti itu, kita angkat. Ini juga kita angkat. Nah, seperti ini ya. Jadi udah terangkat seperti ini. Hati-hati, jangan langsung diangkat karena dia ada fleksibel ya. Ini kita geser seperti ini aja. Dan hati-hati juga jangan sampai terjatuh. Nanti bisa menarik fleksibel, robek. Dan disinilah posisi RAM-nya. Oke, saya coba miringkannya. Ini posisi RAM yang kedua. Adanya di bawah keyboard ya. Ini saya buka. Ya, inilah. Jadi RAM ini ada dua, dan ini RAM yang keduanya itu di sini mereka tidak terlalu jelas ya, tapi secara aplikasi dibaca ini Samsung dan kapasitas 2 GB ya, kapasitas 2 GB. Ini ada dua, jadi inti dari pembahasan di deskripsi, di chatting, diskusi dengan seller, dan juga memastikan saya bahkan sebelum proses mobile apakah RAM-nya ini satu keping, kan dia bilang iya, dan ternyata RAM-nya 2 keping dan tidak sesuai dengan pembicaraan. Mungkin pembahasan yang sebelumnya untuk dapat tas standar oke, untuk dapat mouse wireless oke, itu beberapa poin utama juga, tapi di RAM inilah yang tidak sesuai, dan saya cukup kecewa dan saya cukup merasa seller ini mungkin entah lalai atau dengan sengaja ya, tapi pasti dengan bukti seperti ini teman-teman juga pasti menilai lah bagaimana seller ini menjual barang kembali lagi
ke reputasinya seller itu ya, jadi jelek dan tidak bagus. Nah, ini kesalahan dia yang buat, dan dia yang memberikan barang seperti ini, dan dia harus terima konsekuensinya. Oke, pembahasan RAM-nya sudah saya kasih tahu, bukti RAM-nya sudah saya kasih tahu sesuai aplikasi. Itu ternyata benar bahwa RAM ini ada 2 keping. Kita bongkar ya. Nanti bagaimana cara mengecek dengan aplikasi setelah pemasangan ini kembali akan saya beritahu kan caranya bagaimana. Kita pasang lagi di posisi semula. Oke, pastikan dia pasti pasang itu masuk ya di kunciannya itu, semacam pin yang ada di kiri kanannya itu, jangan sampai tidak masuk. Tapi memang kalau nggak masuk pun pasti ada menonjol dan nggak bisa menekan di keyboard juga. Untuk ini ya kita dari sini dulu, depan dulu, baru ini ya, sampai ini didorong, tekan ini dan agak ditarik dikit ya, masukin dulu, tarik dikit, tutup lagi, kita pasang RAM yang satunya ya. Seperti kalau untuk masang, mungkin buat yang belum tahu aja ya, kalau sudah tahu saya yakin udah pasti bisa lah. Jadi seperti ini ya, agak bunyi klik, ini menyangkut ya. Oke, kita pasang, jangan lupa pasang bautnya lagi. Ini masa garansi sudah hilang teman-teman, tapi saya berani ngambil resiko seperti ini ya, mungkin buat seller jadi pelajaran. Teman-teman melihat langsung bahwa RAM ini tidak sesuai, RAM yang diberikan itu ternyata 43 2 keping. Dan saya juga jadi batal rencana mau upgrade teman, karena kalau RAM 2 keping itu ya otomatis saya harus menjual. Kalaupun saya ganti salah satu nantinya jadi nanggung. Berarti kan saya harus menjual 2 keping. Kalau saya mau 8 GB berarti saya menjual 2 keping, beli lagi yang 4 GB dan pasang lagi 4 GB salah satu di kedua slotnya itu, jadi total 8 GB. Nah, kalau saya beli 4 GB, 2 GB dilepas. Nah, 2 GB itu ditambah 4 jadi 6. Tanggung kan. Nah, ini kita coba. Nah, di sini fungsi fingerprint. Fingerprint ini mempunyai fungsi fungsi fingerprint ini bisa menyalakan dalam kondisi nanti kita matikan ya. Jadi kalau kita sedang pakai lalu setelah pemakaian kita shutdown, dan di sini tandanya dia akan ngebling lampu ya, kedip-kedip, artinya nggak proses mati total ya. Tapi keadaan sistem atau mungkin kerjanya hardware itu udah mati, tapi dia standby lah karena ada aplikasinya fingerprint ini. Jadi di posisi fingerprint ini membuktikan bahwa security ya, untuk security mungkin salah satu fungsi dari security-nya Windows lah, tapi dia punya kelebihan, dia juga bisa berfungsi secara untuk fungsi shutdown atau kita menyalakannya. Nah, kita tunggu dulu. Jadi nanti setelah nyala ini saya akan shutdown. Nanti setelah shutdown saya akan menghidupkan laptop ini melalui fingerprint ini nih. Jadi di fingerprint ini nanti ada lampu LED sampai dia di sini standby hijau. Itu tandanya laptop ini siap kita proses sidik jari kita. Dan jangan lupa proses sidik jari itu pun juga harus
sudah didaftarkan dahulu di aplikasinya, dan itu juga harus diinstal. Semuanya ada di situs di websitenya Lenovo ya. Tinggal kita download, kita install aplikasinya, dan kita setting. Kita inputkan jari-jari kita yang mau digunakan untuk security, save, dan the proses ya udah tinggal fungsikan. Ini security login ya. Jadi dengan fingerprint ini kita bisa security login tadi saya bilang. Nah, jadi dia menyala dulu seperti ini, warna hijau. Kalau sudah hijau seperti ini ya kita cukup tempel. Di sini ada sedikit berlubang ke dalam ya bodi ini ya. Tujuannya itu menandakan bahwa jari ujung jari kita itu ada di sini, dan ditekan, tarik ke bawah. Dan setelah itu masuk ke Windows. Jadi dengan seperti ini udah sama aja login Windows tanpa kita login dengan password ya. Tanpa login dengan password. Ya, seperti ini. Ya, untuk Windowsnya memang sebelumnya itu pembahasan di Windows 10 ya. Tapi saya nggak sempat merekam karena di Windows 10 itu setelah saya coba uji dari beberapa aplikasi yang menyangkut editing dan juga menyangkut game, ternyata kurang optimal. Nah itu tadi dengan hadis yang tadi saya bongkar, hadis itu dengan RPM 5400 juga ternyata kurang support ya, karena kecepatannya itu enggak optimal juga untuk proses editing, agak terasa lambat, apalagi encodingnya juga buat saya lihat saat itu lambat banget. Solusinya ya dengan laptop yang sudah saya miliki ini memang benar handal dan tangguh, tapi selebihnya juga kita harus melakukan tahap lanjut ya. Tahap lanjutnya itu disebutnya upgrade lah. Upgrade itu ya yang utama, saya juga udah berencana upgrade itu nanti dengan mengganti hard disk, dan RAM itu yang tadi saya bilang akan ditambahkan ya, mudah-mudahan saya ada rezeki, saya akan tambahkan menjadi 16 GB ya, 8 keping 2 keping ya, jadi 16 GB. Jadi di situ harus diganti yang model SSD. SSD itu dia semacam hard disk tanpa piringan ya, dan dia mempunyai kecepatan 5 kali lipat lah kalau dibilang dengan hard disk biasa seperti ini yang memakai piringan. Dan untuk RAM dengan kapasitas di atas 8 GB atau 8 GB itu sudah cukup untuk proses editing ke depannya nanti, untuk memakai aplikasi berat, untuk bermain game. Tapi di sini ada yang saya sudah coba teman-teman untuk main game itu di game yang umum ya, orang banyak mainin, bahkan orang senang, bahkan sampai lupa waktu itu gamenya PUBG ya. Saya juga ada akun di handphone, sebelumnya saya juga main di handphone, lalu saya coba di sini. Di laptop ini ternyata support berjalan game PUBG itu, cuman di game PUBG itu karena dia membutuhkan RAM yang besar ya, mungkin bisa dibilang minimal itu memang 4 GB dan optimal itu 8 lah ya. Setelah saya buka berjalan, nanti akan saya review selebihnya berbarengan dengan aplikasi yang saya tadi coba untuk mendeteksi RAM. Jadi di PUBG itu berjalan, tapi agak nge-lag ya, agak slow motion dikit lah. Awalnya aja sih, tapi selebihnya setelah berjalan berapa hitungan detik lumayan lancar lah. Cuman kalau lagi posisinya perang, lagi banyak musuh, atau posisinya agak kondisinya di situ banyak item-item di secara 3D-nya ya, saya rasa juga nanti akan terasa berat. Tapi dengan RAM yang saya dapat ini, walaupun 2 keping 4 GB 2 keping, itu udah bisa berjalan di game PUBG dan game-game lainnya nanti akan saya coba. Ya mungkin nanti bisa saya review dengan game lain ya. Tapi di sini nanti saya akan coba dengan game PUBG aja di ini aja ya, di tes aja ya. Jadi tadi saya belum bahas masalah ini, dan di sini saya matikan dulu ya, biar teman-teman tahu. Jadi fungsinya fingerprint ini bukan cuma login ke Windows, tapi bisa menyalakan laptop ini. Untuk proses bootingnya memang agak terasa lama karena
beberapa aplikasi saya belum setting untuk tidak berjalan di startup ya, tapi saya belum setting lah, jadi artinya masih berjalan di startup, makanya proses booting Windows-nya ini agak lama. Maksudnya proses Windows tampilnya agak lama dan agak harus sabar lah ya. Oke, kita coba untuk yang disebutnya fingerprint on atau hidupkan ya, menghidupkan laptop ini tanpa pembawa power, cukup dengan fingerprint. Tapi pastikan dulu ya, di sini dia akan, biasanya di sini dia akan blink. Kalaupun enggak, dia harus dibuka dulu dan dia biasa pindah ke sini ya, seperti ini. Dia di sini akan kedip ya, nah kedip seperti ini. Nah ini tandanya sudah standby nih teman-teman nih, sudah standby kalau laptop ini siap dinyalakan. Ya, itu kembali lagi harus disetting semuanya. Oke, saya tes ya. Jadi tanpa saya nyalakan tombol power, fingerprint ini berfungsi tidak untuk posisi on kan atau menghidupkan. Seperti biasa, tekan di sini, tarik bawah. Nah, ya kan tampil. Itulah fungsinya fingerprint yang bikin saya membahas di deskripsi chattingan dengan seller, artinya poinnya. Saya menanyakan ini fingerprint apa tidak, dan dia bilang iya, tapi ini termasuk poin dimana kalau seller itu benar. Untuk apa namanya, tas juga benar, mouse juga benar dan berfungsi ya. Kembali lanjut ke ini aja langsung ya, kita lanjut ke software. Nah di sini memang agak lama ini proses loading, nanti akan saya optimalkan lebih ya, karena beberapa hari ini saya mencoba banyak aplikasi, banyak software yang untuk mendukung aplikasi saya yang mau pakai nantinya, termasuk aplikasi editing video itu. Jadi aplikasi itu bisa dibilang berjalan di belakang atau di startup ya. Windows jalan, dia juga berjalan. Jadi agak lama seperti ini. Nah, kita coba lagi. Kalau dia sudah hijau, kita tarik. Ya, nanti dia masuk ke Windows. Oke, dilanjut. Jadi tadi ada beberapa yang belum di review, yaitu salah satunya tadi masalah webcam dan ring light atau lampu tambahan untuk menerangkan ya. Dia tujuannya menerangkan posisi keyboard. Jadi dalam keadaan ruangan gelap, keyboard itu terbantu lah untuk kita bisa melihat huruf-huruf. Jadi yang saya tes di sini untuk lampu tinggalnya itu kita menggunakan tombol yang ada di keyboard itu, tombol Fn dan spasi ya. Coba, nah dia nyala. Untuk lampu tinggalnya dia akan terang kemari ya. Untuk mematikannya juga cukup cek kembali tombol Fn dan S ya, dia mati. Jadi tambahannya juga sebenarnya di laptop Lenovo ThinkPad ini untuk fitur hotkey atau fungsi dari tombol-tombol ini dan tombol shortcut melalui Fn+, F3, F4, F5, F6, F7 dan seterusnya sampai F12 ya, itu berfungsi dan dia berhubungan dengan aplikasi driver ya. Jadi kalau tiba-tiba kita beli laptop ini cuman mengandalkan driver melalui bawaan Windows saja, itu tidak berfungsi teman-teman. Jadi perlu yang namanya drivernya, karena di driver itu pun include ada aplikasi memfungsikan ini, dan itu kita download aja, namanya hotkey ya. Aplikasi hotkey kita install, lalu kita tes, kita fungsikan, dan dia baru bisa nampil. Dan nanti kalau kita perintah itu akan ada tambahan di sini icon, biasanya dia akan ada icon apabila tombol Fn F6, F7 atau seperti tadi menyalakan ring light, Fn spasi itu akan ada gambar ya, icon yang menerangkan bahwa salah satu device itu bekerja.
Untuk webcam mungkin nanti akan saya gabung aja ya di review recordnya masalah deteksi hardware melalui software ya. Jadi untuk review software itu sekaligus merekam posisi saya di hadapan laptop ini atau di hadapan kamera ini teman-teman. Ya, kita coba aja langsung melalui aplikasi. Di sini nama aplikasi yang tadi saya bilang itu Performance ya. Kita buka dulu. Ya, ini aplikasinya yang bikin saya jadi penasaran untuk bongkaran teman-teman. Ini aplikasinya, saya perbesar. Oke kan. Oke, saya lanjut di review recorder ya. Jadi ini aplikasi saya udah buka. Aplikasi ini bernama Performance 9.0 versi 9 ya. Di sini terbaca animasinya bentuknya seperti PC ya. Ya, artinya nggak jeroan punya laptop ini teman-teman. Ya, langsung aja di sini saya ingin memberitahu bukti di mana saya jadi penasaran ingin membongkar, karena dengan aplikasi ini saya jadi tahu. Di sini sangat detail ya dikasih tahu untuk versi aplikasi Performance-nya. Untuk Windows-nya Windows Ultimate saya pakai, dan di sini untuk prosesornya, ini prosesornya Intel Core i5 3320M 2,6 GHz ya, yang sesuai deskripsi pembicaraan ya. Dan untuk speednya ini, jadi di sini terbaca 2594,5 MHz. Nah, di sebelahnya ini ada Turbo Boost. Ini yang saya pernah bahas sebelumnya di video sebelumnya nih. Turbo Boost ini bekerja di 3293,0 MHz ya. Untuk Turbo Boost ini nggak ada pengaturan, yang sudah saya cari-cari, bahkan saya sudah coba setting, memang nggak ada. Jadi lalu saya baca juga deskripsinya di Intel. Jadi memang ini harus jadi ini optimalnya itu otomatis ya. Apabila kita membuka grafik berat atau game, dia akan berjalan menuju speed 3293 ini atau 3,2 GB ya. Selanjutnya di L1 nya 4x32 KB, di L2 nya 4x256 KB, dan di sini L3 nya 3 MB ya. Dan ini yang poin pembahasannya nih. Disinilah saya jadi ingin bongkarnya laptop, karena di sini terbaca seperti ini teman-teman ya. Jadi di slot 1 itu 2 GB DDR3 SDRAM PC3 12800. Nah, di sini mereknya Samsung. Slot keduanya 2 GB DDR3 PC 2800 juga dengan merek Kingston. Jadi ini pembuktian ya teman-teman. Jadi seller ini entah lalai atau sengaja memang harus terima konsekuensinya. Dia mengirim barang ke saya ternyata nggak sesuai pembicaraan ya. Dan teman-teman menilai sendiri lah di sini. Dan saya juga merekod melalui YouTube ini tujuannya memberikan pelajaran lah, biar seller ini nggak mengulang kembali. Dan mungkin juga buat teman-teman yang ingin belanja online lalu menemukan link sellernya yang seperti saya bilang di klik Lipo Karawaci, ya itu perlu teman-teman tegaskan kembali tuh buat sellernya, jangan sampai kejadian seperti saya ini. Oke, selebihnya untuk RAM udah cukup. Untuk harddisk Toshiba di 298 GB ya. RPM-nya di sini terbaca 5400. Untuk partisi ini yang saya bagi seperti ini, dan di sini terbaca lagi untuk HD ya. Oh ya, ini ada optika di PD writer-nya kebaca. Dan ini teman-teman ya, untuk HD grafik 4000 ini ada tambahan sedikit ya. Jadi untuk install driver bawaan dari website Lenovo-nya itu di situ tertulis ya versinya udah versi terakhir mungkin ya, atau mungkin Lenovo sendiri yang nggak mengupdate ya.
atau udah disesuaikan lah untuk laptop Lenovo ThinkPad T430 ini. Tapi ada kendala di mana saya coba aplikasi editor. Di situ ada editing video, di situ ada aplikasi video yang terbaca bahwa driver yang saya install itu tidak support, artinya minta dia upgrade ya, diupdate ya. Dan saya bingung juga karena di website Lenovo itu tidak ada lagi. Yang saya download dari versi terakhir. Jadi versinya itu yang saya download di 9.9 ya. Di sini driver versi 10 ya, yang selalu sudah saya update. Jadi drivernya saya dapat di beberapa website, dan mungkin teman-teman juga bisa cari sendiri nanti di versi ini, bisa download sendiri. Jadi di versi ini setelah saya coba, saya install di Windows tidak ada masalah. Lalu saya coba di game, ya gamenya juga saya tes di game PUBG, nanti juga saya tes di game PUBG itu berjalan dengan lancar, maksudnya bisa terbuka walaupun ada sedikit lambat di di prosesnya ya, setelah berjalan loading dan game yang mulai terbuka ya. Tapi intinya bisa berjalan lah di game PUBG lah. Ini versi 10 ini saya lihat dia itu secara revisi Intel itu untuk Lenovo ThinkPad T440 ya, kalau nggak salah serinya S itu akhirannya. Jadi di seri T440 itu memakai versi drivernya ini. Kalau kita download di situs Lenovo-nya, di website Lenovo-nya, ya dia menyediakan versi ini. Tapi setelah saya coba di versi T430 ini mau dan berjalan dan membantu untuk mengatasi kalau aplikasi editing video kendala dan di game kendala, ya kita pakai aja versi ini. Dan sampai saat ini nggak ada masalah teman-teman. Oke, untuk review masalah detail hardware-nya sudah saya jelaskan dan saya kasih tahu pembuktiannya seperti ini. Selebihnya saya tes ke game ya. Jadi di game PUBG ini sudah saya coba dan berjalan. Nah, ini untuk game PUBG. Oke, ini saya udah buka aplikasi game PUBG-nya. Ini sudah nampil. Sebelumnya saya tambahin juga untuk game PUBG ini saya buka melalui emulator GameLoop ya. Menurut saya game ini cukup ringan, bahkan mudah dipahami. Jadi di game PUBG ini setelah saya install, saya buka, dia ada keterangan di sebelah kanan ini default controller. Di default controller ini sudah tersetting seperti ini nih teman-teman nih. Jadi tanpa saya rubah udah seperti ini dan cukup fungsional ya, udah kita main di tangan kita sebelah kiri di keyboard ya, artinya udah pas lah. Tapi di saat saya proses game ada masalah di bagian option klik kiri ini nih, artinya menembak nih. Saat saya masuk game di tim, lalu saya mau coba nembak, nggak nembak kemana, ya ada saya yang ditembak. Lalu saya coba di pengaturan, saya setting baru mau, dan untuk setting yang PG-nya pun juga disesuaikan. Ya selebihnya nanti teman-teman coba sendiri aja di GameLoop ini. Di sini saya langsung ke tes game ya, biar teman-teman bisa lihat game ini berjalan atau tidak. Oke, langsung start aja dan mencari ya matching dulu nih ya. Untuk di game PUBG ini juga saya nggak hebat-hebat banget nih, hanya sekedar bermain biasa, nggak saya fokusin banget ya. Cuman saya berbicara karena game PUBG ini untuk termasuk game yang termasuk banyak orang mainkan juga, banyak orang senangin juga ya. Mungkin bisa jadi suatu inspirasi atau tambahan nih buat teman-teman yang ingin mencari laptop bisa main PUBG ya. T430 ini bisa berjalan, tapi tetap tadi saya bilang harus upgrade, harus dioptimasikan, yaitu dari segi hardware-nya, RAM ditambahkan, harddisk juga kalau bisa memakai harddisk yang SSD yang perputarannya udah pasti lebih cepat 5 kali, dan RAM-nya juga lebih membantu untuk
VGA-nya, karena di VGA itu untuk 4 GB setelah saya pengaturan itu agak terbatas juga opsinya. Di saat saya memakai settingan 2 GB otomatis udah pasti resource memorinya kemakan banyak ya. Jadi saya main di 1 GB kalau nggak salah. Oke. Kalau sudah di upgrade, saya rasa teman-teman merasakan kenyamanan lebih daripada yang saya tes di sini. Ya intinya berbagilah biar teman-teman mungkin dengan menyukai laptop ini tapi ingin main PUBG juga, silakan teman-teman coba aja. Tapi masih proses loading ya. Proses loadingnya lumayan nih. Oke, kondisi sudah di pesawat, sudah terjun nih. Sudah terjun. Oke. Jadi untuk tambahan lagi buat mouse pointer ini bisa kita arahkan. Artinya kalau kita ikut settingan awal dan sebelum kita pencet perintah di settingan kontrol, mouse ini kita gerakkan ya ke kiri ke kanan nih untuk objek orang maupun di game. Tapi kalau sudah kita pencet kontrol akan ambil pointer ya, tujuannya ya kita bisa buat nyeting, buat memilih atau mengklik langsung ya. Kalau nanti di sini ada, waduh ada musuh lagi nih. Ya ini tampilan awalnya memang agak ngelak, patah-patah ya, tapi nanti kembali lagi, harus kesabaran aja nih, dia nanti akan normal. Kita kembali ke pointer controller, pencet lagi biar game berjalan. Waduh saya ditembak nih. Nah ini sudah nampil ya, jadi grafiknya sudah kelihatan tapi nggak bagus-bagus banget ya, lumayan lah, bisa bermain lah, yang penting sabar aja. Mungkin kalau tadi yang saya bilang teman-teman sebelum main game PUBG sudah di upgrade ya nggak seperti ini, lebih optimal, lebih lancar mainnya, menghilangkan lagnya atau hangnya. Oke, intinya game ini sudah bisa berjalan ya, teman-teman lihat sendiri di sini, tidak ada masalah. Saya rasa itu aja untuk screen view-nya di bagian pembuktian secara software, dan sekarang pembuktian gamenya berjalan untuk game PUBG. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman YouTube semua, tadi sudah saya jelasin dan sudah saya review kekurangannya, pembuktiannya bahwa laptop ini bagaimana kerjanya dari tes game ya, tes game PUBG ya. Jadi inti poinnya di sini, untuk seller saya anggap nggak sesuai pembicaraan ya. Nah poinnya utama menurut saya, poin penting lagi. Jadi di mana RAM itu enggak, RAM itu cuman RAM itu 2 keping ya. Jadi kembali lagi,
buat teman-teman, tambahan lagi dari saya, mudah-mudahan apa yang saya review, saya berikan secara di video ini menjadi bahan ya, kalau teman-teman nanti ingin mencari laptop yang sama, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kembali. Oke, segitu aja. Saya sekedar berbagi. Semoga video ini menjadi pembelajaran juga buat saya dan bermanfaat juga buat teman-teman, dan nanti akan saya coba kembali dengan video-video yang lain. Segitu aja di video saya. Thanks, bye bye.